kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd, para alim ulama, para kiai, para jawara yang alhamdulillah kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam rangka acara buka puasa bersama. Semoga di waktu yang munajat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua kepentingan kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tidak terasa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dalam hitungan hari lagi kita akan mendapatkan Yaumul Falah, yaitu hari kemenangan bagi umat Islam. Dan pada malam-malam ini, pada ulama menafsirkan bahwasanya 10 malam terakhir bulan Ramadan, khususnya malam-malam ganjil, Allah akan turunkan daripada malam Lailatul Qadar. Sebetulnya Allah merahasiakan daripada kapan daripada turunnya malam Lailatul Qadar. Tapi para ulama mengkhususkan pada 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa para ulama mengkhususkan 10 malam terakhir? Karena pada malam-malam tersebut manusia sudah mulai lalai dari kewajibannya. Awal Ramadan begitu semangat. Awal Ramadan jangan ditanya, pagi Quran, siang Quran, sore Quran, malam Quran, terawih, berbagai macam zikir mereka lakukan. Itu awal Ramadan. Mulai berjalan waktu di pertengahan Ramadan, manusia sudah mulai lalai, mulai sibuk dengan urusan dunianya, mulai sibuk dengan urusan macam-macamnya sehingga mereka lalai. Dan 10 malam terakhir manusia sudah mulai lalai, saudara. Sudah mulai sibuk dengan bajunya, sudah mulai sibuk dengan perhiasannya, sudah mulai sibuk dengan duniawinya. Makanya para ulama menafsirkan 10 malam terakhir itu Allah lebih menurunkan malam Lailatul Qadar. Karena kenapa? Karena manusia sudah mulai lalai pada saat itu. Kenapa Allah turunkan malam Lailatul Qadar? Suatu ketika dulu pada zaman dahulu, Nabi sedang kumpul bersama sahabatnya. Sedang kumpul, lalu Nabi cerita, dulu ada orang di Bani Israel yang setiap malamnya membaca Quran, beribadah kepada Allah, beribadah dengan begitu semangatnya itu orang. Dan siangnya itu orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan selama 80 tahun, saudara. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami iri dengan itu orang. Itu orang sementara itu orang umurnya panjang, sementara umatnya Nabi rata-rata umurnya 60, paling banter 70. Kami iri ya Rasulullah, amani orang bisa ibadah 80 tahun." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jangan kalian iri, karena Allah sudah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Apa? Di dalam satu malam tersebut, malamnya sama dengan 80 tahunnya itu orang. Apa? Yaitu malam Lailatul Qadar. Malamnya khairun min alfi syahr. Malamnya itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Makanya ketika ada keistimewaan, Allah rahasiakan ini, saudara. Makanya perbanyak daripada diri kita ini untuk banyak ibadah kepada Allah. Karena kalau Ramadan saja kita sudah mulai lalai, Ramadan yang Allah sudah kasih kemuliaan kita lalai, bagaimana dengan bulan-bulan lainnya? Makanya di antara cara agar seorang hamba dekat dengan Tuhannya, Al-Imam Ghazali memberi dalam salah satu kitabnya menyebutkan ada 4 cara agar seorang hamba dekat kepada Tuhannya. Yang pertama, hendaklah seorang hamba itu mengingat daripada dosa-dosanya. Saya mau nanya nih sama bapak-bapak, ketika kita ingat dosa, ingatnya ke Allah atau ke manusia? Ke Allah, saudara. Karena kenapa? Kalau kita ingat kepada dosa kita akan mengadu kepada Allah. Itu realita hidup.
Ketika kita senang, kita ninggalin Allah. Ketika kita susah, kita datangnya kepada Allah. Makanya cara Imam Ghazali, kata Imam Ghazali apa? Agar seorang hamba dekat kepada Tuhannya, yaitu agar seorang hamba yang pertama ingat selalu kepada dosanya. Yang kedua, agar seorang hamba jika dia ingin dekat dengan Tuhannya, hendaklah seorang hamba itu mengetahui daripada azab yang Allah berikan. Bagaimana kita lihat dulu kemusyrikan Namrud dihancurkan oleh Allah. Bagaimana kemusyrikan Fir'aun, Allah tenggelamkan itu semua. Bagaimana Abu Lahab yang melawan Nabi, Allah berikan dia penyakit dengan yang begitu berat. Saudara, makanya kalau kita ingat daripada siksanya Allah, otomatis kita nggak bakal berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya seorang hamba tersebut merasa merendah kepada Allah, merasa, ya Allah, saya ini nggak punya apa-apa. Ya Allah, saya ini hamba lemah, saudara. Ya Allah, saya ini nggak ada kuasa, nggak ada daya melainkan kepada Engkau. Otomatis hamba tersebut akan dekat kepada Tuhannya. Dan hendaklah seorang hamba juga menerima daripada qadar Allah. Hari ini misalnya Allah memberikan kitab, ya Allah, saya padahal udah usaha dengan begitu berat, tapi Engkau memberikan saya hasilan sekian. Jangan mengatakan seperti itu, saudara. Allah menyembunyikan daripada rahmatnya di dalam rahasia-rahasia Allah. Bisa jadi, ya Allah, saya udah kerja ini hari, tapi ya dapat hasilnya dikit, saudara. Nah, yang harus kita lakukan ketika pada saat itu apa? Bersyukur dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, saudara. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatmu. Kita percaya sama janjinya Allah, betul. Dan jika kita daripada tidak bersyukur kepada Allah, maka azab Allah itu sangat pedih, saudara. Makanya kita perbanyak daripada lidah-lidah kita menyebut nama Allah. Dalam kitab Al-Qirtas Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas menyebutkan di antara ciri-ciri hamba yang jauh kepada Tuhannya, yaitu apa? Seorang hamba yang jarang lidahnya basah menyebut nama Allah, jarang lidahnya basah untuk mengingat nama Allah. Makanya kita sekarang, Allah telah memberikan kita umur, Allah telah memberikan kita daripada kesempatan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan. Bagaimana kita lihat kalau zaman dahulu, banyak ulama-ulama bahkan selain bulan Ramadan mereka menghatamkan Quran bahkan berkali-kali. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf yang kita lihat, yang diberi gelar sebagai muqaddam yang kedua, beliau sehari menghatamkan Al-Quran 8 kali, saudara. Suatu ketika adalah Habib Abu Bakar Al-Abbas, gurunya menceritakan tentang Habib Abdurrahman As-Segaf. Ketika gurunya sedang bercerita tentang Habib Abdurrahman As-Segaf, terpacu Habib Abu Bakar Al-Abbas untuk mengikuti jalan Habib Abdurrahman As-Segaf. Dia mencoba sehari menghatamkan 1 juz. Kirim surat kepada gurunya, wahai guruku, alhamdulillah 1 hari aku telah menghatamkan 1 hari 1 juz. Lalu dijawab suratnya oleh gurunya, oh bagus, gak apa-apa, tingkatkan lagi kalau bisa. Sampai alhamdulillah 1 hari Al-Habib Abu Bakar Al-Abbas bisa menghatamkan 1 hari 1 kali. Kemudian ngirim surat lagi kepada gurunya, wahai guruku, alhamdulillah 1 hari ini aku telah menghatamkan 1 Quran. Oh, kata gurunya, bagus, kalau bisa tingkatkan lagi, mencoba lagi, besok harus hatam lebih. Sampai akhirnya sampai ke derajat Habib Abdurrahman Segaf 1 hari 8 kali hatam Al-Quran. Kirim surat kepada gurunya, wahai guruku, alhamdulillah hari ini aku telah sama seperti Habib Abdurrahman Segaf 1 harinya menghatamkan 8 kali Al-Quran. Oh, kata gurunya, bagus, kalau bisa tingkatkan lagi. Sampai Al-Habib Abu Bakar Al-Abbas 1 hari menghatamkan 16 kali Al-Quran, saudara. Sallu ala Nabi. Kalau kita pikir pakai akal logika, kalau kita pikir pakai kepikiran manusiawi, maka 1 kali 16 kali hatam Quran itu nggak bakal mungkin, saudara. Tapi inilah rahasia Allah. Allah akan memberikan keutamaan, kemuliaan, kuasanya kepada orang-orang yang mencintainya, kepada orang-orang yang daripada ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak-banyak mengucapkan radina billahi rabba wa bil islami dina. Dan pada saat ini, saudara, Allah memberitahu bahwasanya saat-saat ketika ingin berbuka puasa itu adalah salah satu waktu yang mustajab. Makanya kita disunahkan untuk apa? Untuk memperbanyak doa ketika ingin buka puasa. Makanya kita memperbanyak ibadah kita. Para salafun saleh
6 bulan sebelum Ramadan sudah puasa, saudara. Ditanya sama muridnya, wahai Syekh, engkau 6 bulan sebelum Ramadan sudah puasa, mengapa? Karena aku sudah mempersiapkan diriku, hatiku, jasmaniku untuk menghadapi bulan Ramadan. Setelah Syawal, setelah Ramadan, puasa lagi selama 6 bulan. Ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau puasa lagi? Padahal Ramadan udah lewat. Katanya, karena masih ada hawa-hawa Ramadan di dalam hatiku. Makanya setelah kita menghadapi bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan kebiasaan baik kita. Jangan kita tinggalkan wirid kita. Jangan kita tinggalkan azkar kita. Semoga Allah mempertahankan iman di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin membawakan satu kisah. Dulu ada namanya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Beliau ini salah satu kutub pada zamannya. Beliau ketika datang kepada ayahnya mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, izinkan aku ingin berdakwah ke kota Aden. Aden ini salah satu kota di Timur Tengah. Kalau kita kenal Habib Abu Bakar Al-Aidrus, ada orangnya sudah. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, izinkan aku untuk berdakwah ke kota Aden. Kata ayahnya, oh boleh, asalkan ente cari dulu dalam satu kota ini orang yang lebih hina daripada ente. Oh, kemudian ini Habib Abdullah bin Abu Bakar keliling satu kota. Lihat ada seorang kakek-kakek udah tua malah mabuk, sudah. Oh, kata Habib Abdullah bin Abu Bakar, ini orang lebih hina daripada saya. Kenapa? Ini orang udah tua mabuk lagi, saudara. Datang ingin menghampiri, mau dibawa ke ayahnya, lalu hatinya terketuk mengatakan, ya Allah, ini orang sudah tua. Siapa tahu masa mudanya lebih banyak amalnya daripada saya. Siapa tahu dia bertobat lalu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini orang gak lebih hina dari saya, justru saya yang lebih hina dari dia. Datang lagi, cari lagi orang yang lebih hina dalam satu kota tersebut. Melihat ada seorang anak kecil yang di pinggiran sedang main pasir. Lalu mengatakan, oh ini orang, kata Habib Abdullah, ini orang lebih hina daripada saya. Karena kenapa? Ini orang sudah anak kecil main pasir lagi. Datang ingin menghampiri, mau dibawa kepada ayahnya. Lalu hati Habib Abdullah terketuk mengatakan, ya Allah, bisa jadi ini orang ketika dia sudah besar, dia menjadi auliamu sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Oh ini anak gak lebih hina dari saya, ini anak malah lebih mulia daripada saya. Lalu datang lagi, melihat daripada sekitarnya, tidak ada lagi satu pun yang ditemui yang lebih hina daripada ayahnya, lebih hina daripada dia. Datang ke Habib Abdullah bin Abu Bakar kepada ayahnya, lalu mengatakan, wahai ayahku, gak ada dalam satu kota ini yang lebih hina daripada aku. Ketika pada saat itu Habib Abdullah mengatakan, kata ayahnya Habib Abdullah mengatakan, engkau sudah menemukan hakikat daripada dakwah. Dan jika engkau tidak merasakan ada orang yang lebih hina daripada engkau, bahwa engkau sudah menemukan hakikat dakwah, maka sekarang engkau pergilah ke Aden dan berdakwah di sana. Apa yang kita ambil daripada kisah ini? Jangan kita pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan kita pernah merasa kita lebih unggul daripada orang lain. Hati-hati, hal tersebut bisa membuat hati kita keras dan membuat hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana hati kita ingin dekat kepada Allah? Kita pelajari lagi kisah as-salafus saleh. Kita pelajari lagi kisah salat. Kita dengarkan bagaimana ulama-ulama ini. Karena ulama-ulama zaman sekarang, saudara, yang menuntun kita ikuti mereka semua. Kita jalani perintahnya. Banyak kisah-kisah para salafus saleh, banyak kisah-kisahnya orang-orang saleh di Jakarta khususnya. Jakarta ini salah satu kota yang ladangnya di dalamnya ada orang-orang saleh. Di sini banyak, ada majelis Kuitang, ada majelis Luar Batang, ada majelis sana, ada majelis sini. Kita tinggal apa? Kita tinggal ikuti ulama-ulama kita. Kita tinggal ikuti fatwa-fatwa mereka. Kita tinggal ikuti jalan-jalan mereka. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ceramah saya yang singkat ini bisa membawakan manfaat bagi diri saya dan khususnya bagi antum semua. Apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan Allah ilaha wa tarik. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.